Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mau menunjukkan praktek install webmin di Linux Debian 10. Seperti biasa, kita pakai VirtualBox yang fresh, instalan baru. Jadi yang lama yang sudah pernah saya gunakan untuk praktek ini saya remove dulu. Saya harap kalian juga seperti itu ya, sehingga yang digunakan itu sistem operasi yang baru, instalan baru, sehingga tidak dikhawatirkan error. Sehingga kalau ada kesalahan itu murni dari kita. Oke, kita cloning. Jangan lupa diarahkan penyimpanannya ke drive atau partisi data. Saya pakai laptopnya pakai OS Linux Debian juga ini ya, jadi mungkin beda dengan kalian, nggak apa-apa. Saya harus bisa menyesuaikan. Yang penting OS VirtualBox-nya itu sama, yaitu yang kita gunakan untuk praktek yaitu sistem operasi Linux Debian. Tentu saja yang terbaru ini. Jadi kalau tidak sesuai buku, saya kira nggak masalah ya. Kita mengikuti perkembangan zaman. Dan buku pun kalau ketika menulis juga mengikuti perkembangan zaman sebenarnya. Ya, menuliskan atau mempraktekkan Debian yang terbaru pada saat itu. Jadi kita up to date juga, walaupun nggak sesuai dengan buku, yang penting konsepnya itu ya sama seperti di buku. Nah, jadi seperti ini ya saran saya. Nah, selalu sediakan image Debian yang fresh dan jangan digunakan untuk praktek, sehingga setiap saat kita mau praktek tinggal cloning saja. Ini hasil cloning cepat sekali daripada kita mulai install ulang. Langsung dijalankan nggak apa-apa sebelum nyeting jaringan, karena jaringan yang akan kita setting ini untuk connect ke internet. Jadi intinya server kita harus connect ke internet ya. Boleh pakai NAT, boleh pakai bridge. Bedanya nanti kalau pakai NAT ya sama-sama bisa untuk install, karena kita installnya nanti download dari internet. Tapi kalau NAT, tapi setelah selesai install dan konfigurasi nanti, kalau yang NAT harus diubah jadi bridge, karena jaringannya berbeda dengan yang laptop. Pengujiannya pakai laptop ya kliennya. Kalau bridge nanti bisa langsung, nggak usah ngubah-ngubah. Terserah mau pilih yang mana. Kalau bridge nggak usah ngubah-ngubah jaringan lagi. Oke, jalankan. Langsung saja login sebagai root ya. Kita cek IP langsung, dapat ya dari HP, cirinya 43 titik kan ya, Slender 168.43.56. Laptopnya sudah connect ke hotspot HP ini ya. Kebetulan nama hotspotnya Redmi 4 sesuai HP-nya yang sudah jadul. Kita coba koneksi ke internetnya sudah lancar atau belum. Nah, tidak harus ke Google, ping salah satu website yang aktif di internet. Nah, kalau seperti ini berarti nyambung. Untuk menghentikan seperti biasa Ctrl C. Nah, kalau sudah nyambung berarti siap install atau download webmin ini. Caranya bagaimana? Nah, kita buka websitenya webmin, kita tulis saja di browser webmin gitu aja ya.
Kalau sudah pernah nulis alamat websitenya sudah seperti ini ya. Tapi kalau belum pernah, tulis webmin saja nggak apa-apa. Nah, nanti ditemukan ini alamat websitenya webmin, yaitu webmin.com. Inilah websitenya webmin. Jadi kalau mau download installernya itu di sini. Nah, ini untuk Windows juga ada, open source ini seperti ini ya. Semua sistem operasi disediakan gitu. Saran saya jangan langsung download dari sini. Kalau ingin download yang atas ini ya, download webmin 1955. Jadi webmin terbaru ini 1955. Saran saya jangan langsung download ini Debian packet ini. Kalau ingin download langsung ini Debian packet, diklik nanti akan terdownload. Nah, ini sama saja dengan yang ini. Jadi Linux tipenya banyak ya installernya. Kalau berbasis RPM, Linux-nya Red Hat, keluarganya Red Hat, Fedora, CentOS, SUSE, Mandrake, atau mungkin ada yang lain berbasis RPM. Ini paket yang di-download atau installernya. Berbasis Debian, Ubuntu, atau Linux yang lain yang keluarganya Debian, pengembangan Debian itu ini yang installernya .deb. Ya, ukurannya sekitar 14,8. Nah, saran saya jangan langsung download paket ini. Kenapa? Karena kalau kita langsung download ini nanti filenya tersimpan di laptop. Padahal kita installnya di server virtual mesin ini. Ya kan? Nah, kalau sudah tahu caranya kirim file atau transfer file ke komputer lain, ke server ini, ya nggak apa-apa lah ya, bisa pakai Samba atau FTP misalkan, nggak apa-apa, silahkan. Tapi yang saya tunjukkan ini lebih praktisnya, kita downloadnya dari virtual mesin Debian basis stack ini, sehingga nanti ketika di download langsung diinstal, nggak usah transfer file dari laptop ke virtual mesin. Kalau kita downloadnya langsung di sini, filenya terdownload di laptop, kemudian kerja 2 kali ya, kita kirim ke virtual mesin, baru diinstal di virtual mesin. Nah, bagaimana supaya langsung terdownload di virtual mesin? Kita pilih ini, installing on Debian, jadi webmin installation ini petunjuknya ya, installing on Debian. Nah, ini karena sistem operasi kita Linux Debian, jadi masing-masing sistem operasi diberi petunjuknya di sini ya. Installing on Debian, ada 2 pilihan ini. Ini cara pertama, installing on Debian. Ini cara kedua, using the webmin apt repository. Nah, untuk intinya kalau cara pertama ini nanti kita langsung download filenya. Setelah dapat filenya dengan nama webmin sekian-sekian.deb ini, nanti diinstal dengan perintah dpkg min install spasi nama file. Ya, itu cara yang pertama. Nah, kemudian nanti jangan lupa install paket-paket pendukungnya, karena kalau tidak diinstal pasti nggak bisa terinstall webminnya ini. Setelah bisa terinstall dengan sempurna, kemudian cara mengaksesnya seperti ini. IP -2 10.000, ini maksudnya nomor portnya 10.000. Cara yang pertama ya. Cara yang kedua, kita tidak download dulu, tapi kita menuliskan alamat repository di mana file apt sources list. Seperti biasa kan ya, menuliskan alamat repository di sini. Nah, tapi alamat repository ini khusus spesial mengarah ke repositorinya webmin. Itu ya. Tulisannya seperti ini. Sage kontek dan seterusnya. Sehingga nanti prosesnya tidak download dulu tapi langsung install. Itu. Ini dengan perintah apa ini? Widget https ini. Oh, yang ini bukan download webmin ini ya. Ini download jcameron key. Jcameron key ini
semacam kunci lah ya, supaya bisa install webmin dengan repository. Karena kalau kita tidak download jQuery key, nanti untuk update ke repositorinya saja sudah gagal, karena memang diprotek ya. Nah, jadi kuncinya supaya bisa mengakses repositorinya webmin itu harus download jQuery key, kemudian di add. Nah, ini apt add. Nah, baru bisa mengakses repositorinya webmin dengan perintah apt update. Sebelumnya harus install ini paket apt transport https, baru bisa install webmin. Gitu. Seperti ya bedanya ya. Jadi kalau yang kedua ini apt get install webmin, ini nanti download langsung install. Tapi kalau yang atas, widget dulu, download dulu, dapat file installernya, baru diinstal dengan perintah dpkg min install. Tuh. Oke, kita praktekkan yang pertama saja. Saya pilih yang pertama, urut dari atas. Ya saya kira cukup satu saja ya, nggak perlu dua-duanya. Kalau atas bisa, saya kira yang bawah nggak ada masalah, sama saja. Kalian coba sendiri untuk pengayaan aja kalau ingin tahu lebih lanjut ya. Nah, ini supaya saya bisa melihat tulisannya dengan jelas, karena akan saya ketik di virtual machine. Ini saya scroll ya, saya kecilkan, saya resize virtual mesinnya, kemudian saya scroll. Nah ini karena sudah connect ke internet, berarti siap download ya. Caranya langsung saja diketik seperti itu, widget. Nah, seperti biasa saran saya, jangan buru-buru ngetik, tapi di tab ya, wg tab. Loh kok nggak bisa? Tambah tab, loh kok nggak bisa? Coba w saja tab. Nah ini, kalau kita tab itu nggak muncul, widget kan nggak ada ini ya, yang mengandung kata w itu bisanya wall, dan seterusnya, widget nggak ada. Artinya apa? Artinya paket widget ini nggak ada di, atau belum ada di sistem operasi sekarang ini, sehingga kita nggak bisa melakukan widget. Nah, supaya bisa bagaimana ya, harus kita install. Oleh karena itu, nah kita seperti biasa kalau mau install itu kita harus nuliskan alamat repositori dulu ya. Loh, ini kok kosong? Nah, bukan kosong tapi scroll ya, terscroll. Nah, defaultnya ini belum diapa-apakan, diedit sama sekali, instalan baru kan ya ini. Jadi defaultnya ini sudah ada alamat repositorinya, kita coba aja nggak apa-apa. Ini default bawaan, keluar Ctrl X, langsung kita update. Nah, setelah kita update, kemudian kita search, ada nggak paket widget di sini? Ternyata nggak ada ya, nggak muncul di sini. Kalau nggak ada, berarti kita harus mencari alamat repositori yang lain supaya bisa menginstal paket widget tersebut. Oke, kita tuliskan di sini repositori Debian 10. Jadi harus sesuai ya. Kok nggak jalan? Internetnya kok nggak jalan? Repositori Debian 10. Kenapa kok error? Buat saya restart datanya. Nggak mau ya. Komputer not connected, masih aktif internet. Padahal sudah connect ya.
saya mulai restart jaringan hotspotnya. Nah, oke, udah nyambung internetnya, WA-nya udah bisa. Saya coba, oke, jalan YouTube-nya. Saya ulangi repo Debian 10 ya. Nah, ini harus disesuaikan tipe Debiannya, Debian berapa, beda seri, beda alamat repo ya tentu saja. Nah, ini contohnya kita pakai repo lokal Kambing UI atau repositorinya Universitas Indonesia itu ya. Terpaksa pakai scroll karena kalau kita fullkan memenuhi layar sehingga nanti kita nggak bisa menuliskan dengan melihat layarnya laptop. Oke, kita tulis step spasi http, jangan sampai salah ketiknya. kambing.ui.ac.id /Debian spasi caster spasi min spasi contrib spasi non strip free. Nah, ini baris, ada dua baris ya. Baris keduanya karena mirip kita kopas saja. Kopinya nggak ada, adanya cut, Ctrl K hilang, nggak apa-apa, kita munculkan lagi dengan uncut Ctrl U ya. Kalau bingung apa itu, ini petunjuknya ada di bawah. Nah, ini cut adalah Ctrl K, hilang di cut, jangan khawatir karena nanti ketika di uncut atau Ctrl U nanti akan muncul lagi, bahkan munculnya bisa lebih dari satu, bisa banyak ya. Oh, bisa banyak. Ini saya buang lagi. Sorry. Nah, ini dua saja cukup. Ya, baris kedua depstrip src. Debian cluster non contrib non free. Udah, itu aja yang beda src-nya ya. Ini sudah keluar, Ctrl X Y enter, kemudian kita update. Nggak error, pastikan kalau bisa proses seperti ini, progresnya, persentasenya ada, berarti nggak salah ketik ya. Kalau salah ketik nanti akan ada peringatan error, nggak bisa akses alamat tersebut ya, karena alamat yang kita tulis itu nggak ada karena salah ketik. Itu kalau salah ketik. Nah, kalau sudah seperti ini, apa ini? Reading packet is done, berarti sudah sukses men-scan repository ya. Berikutnya apa tadi, kita mau install widget. Nah, kita mau download pakai widgetnya nggak ada. Nah, ini ya, paket widgetnya ada, maka kita install saja apt install widget supaya bisa menggunakan perintah widget. Jadi paket ini kecil saja ya, cuman 1,1 mega, 1000 kilo kan sekitar 1 mega kan ya. Nah, setelah diinstal, diekstrak jadi 3,9 mega, kecil saja sebenarnya. Kecil-kecil kalau nggak ada yang nggak bisa digunakan, intinya itu ya. Nah, cepat sekali karena emang kecil. Kalau sudah, kita coba Wikitab. Nah, sekarang bisa kan ya, Wikitab. Nah, bisa kan ya, widget apa tadi. Kita kembali ke webmin. Nah, ini. Widget spasi http://prdownload ya, prdownload source.c4g.net web admin
webadmin garis miring webmin underscore 1.955 garis miring all.dev. Ini ya, jangan sampai salah ketik, jangan buru-buru enter, kita teliti ya, titik 2 pr.dot.sourceforce.net garis miring webadmin garis miring webmin underscore 1.955 underscore all.dev. Enter. Kalau sudah yakin benar, enter. Ini speednya luar biasa cepat ya, 2,1 Mbps, ini cepat sekali ya. Nah, ini yang terdownload 27,9 mega ya. Nah, bisa kita cek pakai ls, yaitu paketnya webmin sekian .dev. Berikutnya kita install dengan perintah dpkg min install. Ya, seperti biasa pakai apa? Tab dp tab. Nah, itu tabnya beberapa kali biar muncul semua perintah yang mengandung tulisan dp gitu ya. Nah, itu ternyata dpkg ada. Oke, spasi min install itu bisa disingkat dengan min i ya. Spasi tab. Nah, tinggal jangan ketik komplit, nanti malah rawan salah ketik gitu ya. Jadi lebih baik pakai tab. Nanti akan, kalau filenya ada, akan dilengkapi sendiri nama file tersebut dengan benar. Enter. Nah, perhatikan, pasti error. Kenapa? Karena kalau kita install webmin, nah itu ada kata-kata predependency problem di sini, baris yang ini saya tunjukkan di kursor. Kalau kursor saya ke tengah nggak bisa ya, nggak muncul. Kenapa? Karena virtual mesin kita berbasis tag. Nah, kalau berbasis tag kan nggak ada kursornya, nggak ada pointer mouse-nya, ini kan nggak ada. Nah, apa yang diperlukan yaitu paket ini webmin predepend on Perl. Ini artinya webmin butuh paket yang bernama Perl. Bawahnya diberitahukan bahwa Perl is not installed. Perl belum diinstal atau tidak terinstall. Nah, maka kita harus install paket dengan nama apa? Perl dulu supaya bisa install webmin. Nah, ini diberitahukan bawahnya bahwa error encountered while processing web. Berarti belum terinstall webminnya karena harus ada paket Perl yang harus install. Oke, karena kita sudah terhubung dengan repository tadi, maka kita lihat saja apt search Perl. Kalau ada kan langsung kita install ya. Kalau nggak ada, nyari alamat repository yang lain lagi. Nah, ini ternyata yang mengandung kata Perl banyak sekali. Seperti biasa, karena banyak maka pasti nggak akan terlihat nanti kalau sampai Z ya, karena Perl itu berawalan P. Nah, ini maka harus ditambahi dengan garis more gitu ya, boleh pakai spasi, boleh langsung ya, garis more. Pelan-pelan yang mengandung huruf depan P, Perl. Kalau nggak sabar ya coba keluar langsung Q ya, yang keluar Q. Kalau nggak sabar ya langsung ingin cepat apt install aja langsung PERL, enter. Nah, ini kalau nggak ada kan pasti nggak muncul. Nah, ini kalau ada muncul lah, ini siap diinstal gitu loh ya. Loh, kok besar Perlnya ternyata. Nah, karena dia dilengkapi dengan paket-paket yang lain. Following additional packages will be installed. Nah, ini ada libgdm kompak 4, terus libgdm 6, libprl 5.28, Perl modul 5.28 gitu. Itu ya, makanya hasilnya besar sekali. Yang dibutuhkan cuma kecil sebenarnya 7 mega, sekitar 7 mega, tapi after this operation 47 mega. Nah, itu karena ditambahkan paket-paket
penunjangnya. Nih di baris ini yang saya baca tadi. Lanjut Y ya, enter. Nah, cepat. Alhamdulillah cepat. Nah, cepat ya install Perl-nya. Nah, seperti kita kembali ke tutorial yang ada di websitenya Webmin lagi, karena kita tadi terkendala Perl ya ketika ini install Webmin. Nah, karena kita sudah memenuhi yang dibutuhkan, tadi yang dibutuhkan Perl ya, maka kita kembali ke sini aja ya, dpkg. Nah, ini install Webmin, enter. Nah, ini mudah-mudahan jalan ini. Tadi belum sampai unpacking Webmin langsung diberitahukan error karena butuh installer Perl. Sekarang bisa jalan sampai proses unpacking. Lumayan lama prosesnya, tapi nggak selama install sistem operasi ya. Kalau mungkin kalian sudah baca ke langkah berikutnya, yaitu ternyata paket penunjangnya tidak hanya Perl Pak, ini ada macam-macam, banyak sekali. Nah, sabar ya, saya mengikuti yang simple aja, karena yang ditanyakan atau yang diberitahukan di Debian yang kita lakukan tadi, dia nggak menanyakan tidak memberitahukan paket yang lain ya kan. Nanti dia hanya memberitahukan bahwa tidak ada Perl gitu aja. Nah, maka kita harus penuhi, harus ada Perl-nya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan banyak sekali. Biarkan aja dulu, santai aja ya. Nah, dia nggak menanyakan sebanyak ini tadi ya. Dia hanya menanyakan Perl saja ya, kita penuhi Perl saja, gitu aja. Kalau toh ternyata nanti berikutnya dia butuh yang lain seperti yang tertuliskan di website ini, ya baru kita penuhi. Tapi jangan khawatir, nanti enak kok ya. Yang berikutnya ini kita nggak perlu menulis satu persatu atau nggak perlu install satu persatu, karena akan dicarikan dan dituliskan secara lengkap oleh Debiannya yang diperlukan apa saja. Nah, ini ternyata ketika dia cuman minta Perl saja, pada saat mau install ternyata dia butuh paket yang lain. Nah, kita cocokkan apakah sama seperti yang ada di sini ya, yang dicantumkan di website. Seharusnya ya, karena itu petunjuknya dari sumbernya langsung ya kan, bukan dari orang lain, bukan dari pihak ketiga, bukan ya, dari langsung dari Webminnya yang membuat Webmin ya kan. Perl sudah ini kan. Berikutnya independency problem yang dibutuhkan ya, Webmin on libnet accessly Perl. Ini libnet accessly Perl. Oh ya jelas. Berikutnya lagi libautom pump Perl. Oh ini berikutnya lagi libview PTY, ada seterusnya. Ternyata memang ini semua persis seperti yang dituliskan oleh yang membuat. Oke, kita coba tulis satu saja, nggak usah langsung lengkap dulu. Siapa tahu nanti ada bantuan ya kan. apt install apa ini, yang pertama aja apa ini, libnet strip ss y strip Perl, enter. Nah, ini bantuan datang. Jadi kalau ada pemberitahuan seperti ini ya, pemberitahuan seperti ini, you might want to run apt min-minfig min-broken spasi install. Nah, yang di apt tanda petik 1 itu ditulis saja, kita ikuti. Nah, ini sarannya yang paling bawah, try apt min broken spasi install with no packages. Nah, ini kita ikuti aja kalau ada pemberitahuan seperti itu.
apt spasi min pick min broken spasi install, enter. Nah, ini yang dibutuhkan ada 12,8 mega. Kemudian setelah proses ada 54 MB. Oh, nyuwun Mimi, batun nyuwun Mimi. Ya, enter. Mimi, coba nih Mimi. Raklem ya wis. Raklem ya wis, ora coba nih. Nah, ini ROM-nya kembali aktif, berarti sudah selesai prosesnya install paket-paket yang diperlukan. Kita coba lagi install webmin. Kita kembali ke sini lagi. Jadi dari tadi install webmin belum berhasil sama sekali ya. Ini seperti tadi proses unpacking, kalau tadi error ya karena paket-paket ini belum terinstall. Baru saja sudah kita install, mudah-mudahan lancar nanti kalau sudah berhasil terinstall. Nggak berkonfigurasi ya, jadi langsung bisa dipakai nanti. Cara menggunakannya kita tulis IP-nya virtual machine kita di web browser. Itu ya, IP-nya berapa tadi, bisa kita ping dari command prompt kalau kalian pakai Windows. Kalau saya pakai Linux, ini command prompt-nya namanya terminal, ping IP-nya virtual machine 56 tadi ya. Nah, ini nanti tambahi paket port, IP-nya portnya 10.000. Ini kalau di ping nggak tahu ya. Jadi nomor port itu gunanya ketika mengakses menggunakan web browser misalkan untuk suatu protokol. Lumayan lama ya ini proses unpacking-nya. Nah, ini unpacking sudah berubah menjadi setting. Nah, jadi petunjuknya nanti ketika kalian praktek, jadi sumbernya sudah bukan buku paket karena kita pakai webminnya tidak seperti buku paket. Sudah selesai ya installnya. IP-nya berapa tadi? 43.56 ya. Jadi mengaksesnya dari laptop saja, dari Windows kalian nggak apa-apa.
ya dari Linux nggak apa-apa juga. Web browser itu bebas, sistem operasi apa saja ya. Yang penting buka aplikasi web browser, kemudian kita ketik alamat IP virtual mesin kita. Tidak selalu 56 ya, jadi kalian harus cek IP virtual mesin kalian nanti IP-nya berapa. Jadi dari awal itu kalau langsung dicek IP-nya, kalau sudah dapat 43 titik berarti kemungkinan besar dari HP itu ya. Kemudian cek koneksi ke internet. Kalau nggak dapat IP-nya seperti biasa, nyetingnya biasanya kalau instalan baru ini ya, settingan IP-nya DHCP ya, atau minta ke server DHCP. Tapi kalau sudah editan ini nggak ada, biasanya udah editan itu berarti harus kalian tulis lagi ya, seperti yang sudah pernah saya ajarkan di install apa sebelumnya ini. Itu ya, jadi pastikan 4356 ini bisa di ping, jadi saya tunjukkan bisa. Kemudian ngeceknya tidak cuma 4356 gini aja, tapi ditambahi nomor port ya, caranya titik 2 nomor portnya 10.000, enter. Nah, kenapa error, apakah salah? Nah, ini karena protokolnya HTTP. Nah, padahal webmin itu berjalan di HTTPS, jadi ditambahi ya 192.4356 ini depannya ditambahi HTTPS titik 2 titik 2, jangan salah titik koma ya, yang teliti kalau titik koma seperti ini, titik 2 seperti ini, garis miring 2 kali, enter. Nah, ini kalau berhasil masuk melalui protokol HTTPS pasti ada pemberitahuan seperti ini, nggak apa, pilih apa, advance, kemudian proceed to IP ini, IP-nya virtual machine. Nah, inilah halaman webmin kalau sudah berhasil diinstal ya. Loginnya, username passwordnya seperti username password yang ada di Linux Debian. Misalkan ini user selain root saya ya, nggak bisa masuk ya, loginnya harus user root, ternyata harus admin yang bisa login di sini. Nah, apa gunanya webmin ini seperti isi panel ya, jadi bisa mengontrol, mengedit, mengutak-utak server berbasis web. Kalau tanpa webmin kan kita mengkonfigurasi server kan berbasis apa ini, tag ya, karena servernya berbasis tag. Sampai sini kita cukup install saja, udah sampai login berhasil. Kemudian caranya logout, menunya ada di bagian bawah, sign out ini ya, ada panah merah ya. Cukup sampai sini, nanti yang kalian praktekkan. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di komen langsung, komen di bawah, atau boleh jabri saya atau di grup kelas ya, silahkan pilih yang mana. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.